Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dari kelas 11 IPA 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur masih menikmati kesehatan yang diberikan. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak saya bahas pada kali ini, yaitu tentang perintah puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Saat kita menunggu tamu istimewa datang, ada perasaan berharap untuk segera mendapat kepastian kedatangannya. Anggaplah ia pejabat, sahabat dekat yang lama tidak berjumpa. Kita tentu menyiapkan penyambutan yang istimewa pula. Demikian juga ketika Ramadan menjadi tamu istimewa kita. Kita berharap segera menemuinya. Dan alhamdulillah, mulai minggu depan adalah hari-hari yang kita tunggu bersama. Satu amalan khusus pada Ramadan yang tidak dijumpai pada bulan-bulan lainnya adalah puasa Ramadan. Karenanya, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Syiyam. Dan ternyata, perintah puasa tidak hanya untuk umat Islam. Jauh sebelum Rasulullah menerima wahyu, umat-umat terdahulu juga mendapatkan perintah yang sama. Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga bertaubat kepada Allah dan berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Itulah yang kemudian dikenal dengan puasa Ayyamul Bid yang sunnah untuk dikerjakan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah setiap bulan. Nabi Daud alaihissalam juga melaksanakan puasa. Puasanya bahkan lebih berat lagi, yakni 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Inilah yang kemudian kita kenal dengan puasa Daud. Hukumnya sunnah bagi umat Nabi Muhammad. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Allah telah mewajibkan puasa kepada Yahudi selama 40 hari, sedangkan kepada umat Nabi Isa selama 50 hari. Saat mengetengahkan pembahasan tentang puasa dalam fikih sunnah, Sayyid Sabiq membukanya dengan menerangkan definisi puasa yang secara umum berarti menahan, sedangkan maksudnya menurut istilah kata beliau, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertainya. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ia mulai diwajibkan pada hari Senin tanggal 1 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mari kita ikhlaskan niat kita sejak malam ini. Kita bulatkan tekad kita untuk berpuasa pada minggu depan semata-mata karena Allah SWT. Kita azamkan diri kita untuk mengoptimalkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Senantiasa memeriksa hati kita sehingga niat kita betul-betul karena Allah, bukan karena yang lainnya.
dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti umatnya agar tetap berada dalam keikhlasan, karena tanpa keikhlasan ibadah apapun yang dilakukan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.